atau tata aturan atau standarisasi kehalalan, saya melihat ini sesuatu yang bahkan menurut saya harus kita syukuri, di mana agama dan negara itu bertemu. Jadi di negara-negara lain di mana di sana ada penduduk muslimnya, bahkan yang termasuk mayoritas muslim sekalipun, belum tentu nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam itu diintegrasikan atau dipadukan dalam kebijakan-kebijakan negara. Nah, kita melihat di Indonesia ini sampai dalam hal penyembelihan binatang itu dibuatkan lembaganya, dibuatkan kebijakannya. Pemerintah ingin memastikan melalui halal center ini, ingin menjamin kepada masyarakat Indonesia kan yang tidak muslim sekalipun, apa-apa yang mereka konsumsi itu secara ajaran Islam itu terpenuhi. Sekarang pun cari yang halal. Selain muslim pun cari. Tanya. Karena tahu. Jadi bukan hanya umat Islam, tapi orang Islam pun juga oleh mereka itu pastikan dijamin konsumsi mereka itu secara agama Islam khususnya itu halal. Nah, ini tentu saja sejalan dengan misi kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang keluar dari rumah masing-masing itu untuk menyerukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau membebaskan diri sendiri maupun orang lain itu dari berbagai belenggu, dari berbagai ketimpangan, dari berbagai, dalam konteks ini, ketidakhalalan. Coba kita keluar rumah itu mau bekerja sebagai apapun, sebagai orang Islam kita itu diamanai oleh Allah, dan itu diwariskan oleh Rasulullah kepada kita untuk memastikan, menjamin orang-orang yang ada di sekitar kita itu dalam selalu mendapatkan kebaikan dan terbebas dari segala bentuk kemungkaran, ketimpangan, kecurangan, ketidakhalalan. Dan dua ini, kita ngajak orang berbuat baik dan terhindar dari keburukan, itu hanya satu niatnya, yaitu wa tu'minuna billah. Semua itu harus diberangkatkan dan ditujukan hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain, semata-mata hanya itu. Jadi dalam konteks esensi dari kegiatan halal center ini, mau yang pelatihan penyelia, penyediaan pendamping halal, maupun yang juru sembelih halal ini, itu semua diniatkan dari dan untuk Allah semata. Sebab kalau nanti niatnya, motifnya, motivasinya itu selain Allah, itu akan menjadi sumber masalah baru. Begitu kita punya niat-niat yang selain Allah, apapun itu pasti dorongannya, ya kan? Niat itu akan mendorong kita kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu saya juga berpesan kepada semua teman-teman di Halal Center ini, maupun juga bapak-bapak yang ikut kegiatan pelatihan halal ini, dari sejak awal itu menata niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada, kalau niatnya itu baik semata-mata sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, ya maka prosesnya dan outputnya, hasilnya itu akan baik. Tapi begitu niatnya itu tidak baik, proses juga tidak akan baik. Halal ini kalau hanya sekedar mengejar label halal, logo halal, sertifikasi halal, kalau itu yang dikejar, maka prosesnya nanti begitu ada kesempatan di sana melihat ada keuntungan, ada peluang-peluang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya maka prosesnya akan menjadi tidak sesuai dengan semangat halal itu atau pesan dari halal itu. Karena orang itu tidak berbuat jahat itu bukan karena pada dasarnya dia orang baik, tapi karena belum mendapatkan kesempatan. Dan saya, Bapak Ibu sekalian, ya, orang itu baik, uang itu juga baik. Uang itu baik apa Bapak? Baik kan? Kalau uang tidak baik kan tidak akan dibuat oleh negara kan? BI tidak akan mencetak uang itu. Uang itu baik, tapi orang ketemu uang itu belum tentu baik loh. Bisa berubah. Orang baik
ketemu uang yang baik itu bisa menjadi dua-duanya sama-sama tidak baik. Orangnya menjadi tidak baik, uangnya juga menjadi tidak baik juga. Jadi uang haram, ya. Orangnya lalu menjadi koruptor. Nah, semangat seperti ini yang sebenarnya perlu kita hayati dalam menjalani semua kegiatan-kegiatan halal dalam berbagai bentuknya. Kita mendapatkan cerita itu dari Ustadz Marzuki, pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad di RPA yang ada di Kota Malang ini. Hampir banyak dari mereka itu sudah berlabelkan halal, sudah bersertifikat halal, tetapi faktanya ayam-ayam yang ditemukan oleh Kiai Marzuki ini pada saat survei bersama dengan jamaahnya itu ya masih ditemukan itu ada ciri-ciri penyembelihan yang tidak memenuhi standar halal maupun prinsip-prinsip syariat dalam ada yang hanya saja. Jadi bekas sembelihan itu tidak menunjukkan bahwa jalur nafasnya itu sudah terputus. Bukan mereka tidak tahu sudah terserah sudah berlabelkan halal, tapi karena kesempatan itu ini karena dikejar oplah, dikejar target, melihat ada keuntungan akhirnya dan melihat tidak ada yang menyaksikan, ya sudah jalan kasih. Dan ya sebagaimana kita tahu juga ya bahwa yang ingin dipastikan halal ini kan bukan hanya penyembelihan, ada sekian ratus mungkin juga sekian ribu makanan yang ingin dijaminkan. Dan makanan yang saya tahu sendiri itu di tempat-tempat yang lain ketika mengadakan pemberian logo halal atau label halal ya hanya formalitas saja, hanya datang survei melihat produk tanpa melihat prosesnya, tanpa melihat sumber bahan bakunya, lalu kemudian diberikan halal. Setelah diberikan label halal itu pada proses-proses berikutnya pun juga tidak dilakukan monitoring, karena yang saya tahu yang diberikan logo halal ini orang dan saya melihat ingredient dari produk makanan yang dia buat itu ya sesungguhnya sebagiannya tidak memenuhi kriteria halal itu. Nah ini lepas dari pantauan itu kalau jumlah kecil, kalau jumlah besar, kalau ini industri, kalau ini perusahaan, gimana memastikan itu? Walaupun di sana ada istilahnya pendamping halal atau apa? Kalau yang besar penyelia halal. Penyelia halal. Kalau yang kecil-kecil pendamping halal. Pendamping halal. Kecil itu mikro, maksudnya masih jualannya kecil-kecil. Ya. Nah, perusahaan skala besar itu kan pegawai-pegawai yang ada di dalamnya seringkali juga tidak kuasa untuk menghadapi aturan perusahaan atau kebijakan perusahaan, karena dia merasa juga nasibnya ya kan pekerjaannya itu keberlanjutan dari pekerjaannya ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Ketika pimpinan perusahaan kemudian ingin membelokkan arah halal itu ke arah yang lain, nah ini seringkali juga menjadi persoalan dalam hal penjaminan halal. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, senyampang negara kita, pemerintah kita ini punya kepedulian, punya semangat untuk menyelaraskan, untuk menyatukan antara agama dan negara ini dalam wujud penyediaan lembaga-lembaga yang menginikan syiar Islam seperti Halal Center ini. Mari kita dari sejak awal ini mengikuti kegiatan Halal Center itu menata niat betul, karena ini nanti yang akan menentukan perjalanan kita selanjutnya. Bagaimana kita tahu pelatih tidak salah kan ada tiga output ya Bu, yang ingin dipastikan. Yang pertama adalah keterpenuhan prinsip-prinsip syariat dan standar halal yang telah ditetapkan dalam hal penyembelihan hewan binatang ternak. Kemudian yang kedua, setelah menguasai teori-teori, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah penyembelihan itu dipastikan bahwa praktek penyembelihannya juga benar. Karena belum tentu orang yang tahu teorinya, tahu prinsip-prinsip dan kaidah penyembelihannya pada saat menyembelih ya belum tentu sesuai. Ya karena mental, karena macam-macam. Nah, sehingga dalam materi pelatihan seperti ini kan ada nanti ya praktek penyembelihan ada ya Bu. Yang tadi dengan jusnu tadi ya atau dengan apa gitu, untuk memastikan Bapak Ibu sekalian pada saat setelah
mendapatkan materi-materi tentang prinsip-prinsip syariat, tentang standar halal dalam penyembelihan, prakteknya juga benar. Kemudian yang ketiga, keterpenuhan kompetensi sebagai juru sembelih. Yang ini tidak bisa diberikan oleh pelatihan-pelatihan yang menurut Bu Eni tadi itu gratisan gitu ya, karena ini berkaitan dengan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan sekali lagi, sertifikasi ini hanya simbol aja, hanya kualifikasi, memberikan jaminan kualifikasi kita saja. Tetapi kalau tadi niat, kembali lagi ke niat sebagai ini nanti jadi pengawas juru sembelih apa jadi juru sembelih? Jadi juru sembelih. Jadi juru sembelih. Nah, ketika ada pesanan-pesanan dari siapapun itu, maka ya niat itu nanti yang akan mengontrol kita. Atau dalam bahasa lain, niat kita itu yang akan menjadi standar moralitas kita sendiri. Kalau sertifikat itu kan ya hanya dia nanti ditaruh di rumah, kan Bapak Ibu datang ke RPH atau ke RPA itu kan tidak membawa sertifikat. Yang Bapak Ibu bawa adalah standar moral yang ada dalam kesadaran kita. Standar moral itu nanti yang akan menjaga kita. Kalau kita tidak menetapkan betul, menjaga standar moralitas diri kita sendiri, ya sebagaimana kita lihat, para koruptor itu bukan orang-orang yang tidak terdidik, bukan mereka orang yang berpendidikan tinggi, sebagiannya juga orang-orang yang berkualifikasi elit agama, tapi ternyata ya pendidikan mereka, pengetahuan keagamaan mereka ternyata juga tidak sepenuhnya mampu mengendalikan tingkah laku mereka untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, yang itu jumlahnya tidak kecil. Kita tahu saat ini itu korupsi itu bisa mencapai triliunan, ratusan triliun, itu bukan angka yang kecil. Nah, semua itu karena apa? Menurut hemat saya yaitu tadi, standar moralitas orang itu, para koruptor itu tidak ada di dalam diri. Kalau itu ada dalam diri mereka, tidak akan pernah terjadi korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ke depan itu halal ini akan menjadi determinasi, akan menjadi faktor penentu bisnis. Kan tadi aja orang Islam mencari produk halal. Orang non Islam mencari produk-produk yang memenuhi kriteria halal. Artinya ini menjadi segmentasi bisnis. Presiden sudah berkali-kali menyampaikan itu bahwa produk halal ini kontribusinya kepada negara itu sampai triliunan. Di Cina, di Thailand sana yang notabene negara agama, negara komunis, negara sekuler, itu produk halalnya lebih tinggi daripada di Indonesia, karena mereka mampu memberikan jaminan kepada masyarakat dan perusahaan pada masyarakat ya tentang kualitas produk makanan mereka. Jauh, Indonesia masih kalah jauh dari sisi pendapatan halal. Nah, Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, ada 85% dari 286 juta itu berpenduduk beragama Islam. Nah, ini dibaca sebagai sebuah segmentasi pasar bisnis yang sangat besar. Lama-kelamaan halal ini seperti barang-barang di swalayan itu yang ada jaminan mutu dan harganya sesuai dengan kualitas produk. Kedepan orang itu akan mencari harga itu sebanding dengan nilai halalnya apa tidak. Walaupun murah tapi tidak halal ya tidak akan dibeli. Tapi sekalipun sangat mahal, lebih mahal dari produk-produk yang tidak ada logo halalnya, kalau itu benar-benar ada kepastian halalnya, pasti akan dibeli orang. Jadi kesadaran halal ini semakin lama nanti akan semakin diburu orang. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Bapak-Bapak sekalian, komitmen Bapak-Bapak sekalian untuk menjadi bagian dari syiar Islam, menjadi juru sembelih. Semoga kepedulian, komitmen dan Bapak-Bapak sekalian
senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dalam melaksanakan tugas sebagai juru sembelih halal nanti akan senantiasa dalam lindungan hidayah dan mauna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa terjaga dari kepentingan-kepentingan sempit, dari niat-niat yang tidak sejalan dengan semangat halal. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bu ini. Semoga kegiatan halal ini semakin lama semakin berkembang pesat. Amin. Dan output dan penataan masyarakat Indonesia yang semasa-masa yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul jazil ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.